Hai, teman-teman. Selamat datang di podcast Dokter Cinta, tempat kita ngobrol santai tentang cinta, hubungan, dan segala lika-liku perasaan. Kali ini, kita bakal bahas topik yang dalam dan penuh makna, ciri-ciri wanita bijak dan cara menjadi wanita yang bijaksana. Kenapa ini penting? Karena dalam hubungan, kebijaksanaan itu ibarat kompas. Dialah yang menuntun kita supaya nggak salah langkah, supaya hubungan nggak cuma bertahan, tapi juga tumbuh dan berkembang. Wanita yang bijaksana bukan sekadar cerdas atau pandai bicara, tapi juga tahu kapan harus bertindak, kapan harus diam, dan bagaimana merespons sesuatu dengan hati yang tenang. Nah, di podcast ini, aku bakal bahas ciri-ciri wanita bijaksana dan bagaimana cara menjadi wanita yang lebih bijak dalam kehidupan dan hubungan. Jangan lupa, aku juga bakal tambahin pendapat para ahli biar kita nggak cuma sekadar ngobrol santai, tapi juga belajar sesuatu yang berharga. Siap, teman-teman? Yuk, kita mulai. Pertama, wanita bijaksana tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Pernah dengar pepatah, jika kata-kata adalah pedang bermata dua? Wanita yang bijaksana paham betul hal ini. Dia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Menurut psikolog klinis Dr. Susan Kraus-Whitbourne dalam tulisannya di Psychology Today, 2019, orang yang bijaksana cenderung memiliki kesadaran emosional yang tinggi. Mereka mampu menahan diri untuk tidak berbicara saat sedang emosi, karena mereka paham bahwa kata-kata yang diucapkan dalam keadaan marah seringkali berujung pada penyesalan. Nah, gimana cara melatih ini? Jangan langsung bereaksi saat ada sesuatu yang mengusik hati. Ambil jeda. Hitung sampai 5 atau tarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Selanjutnya, biasakan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Kalau seseorang curhat, dengarkan dulu sampai selesai sebelum memberikan tanggapan. Orang yang bisa mengendalikan kata-katanya itu seperti samurai yang lihai memainkan pedang gak sembarangan menebas, tapi tahu kapan harus bergerak. Kedua, wanita bijaksana tidak mudah terbawa emosi. Siapa di sini yang pernah menyesal karena terlalu cepat marah atau bertindak gegabah? Santai, teman-teman, kita semua pernah ngalamin ini. Tapi wanita bijaksana selalu berusaha untuk tetap tenang, meskipun keadaan di sekitarnya sedang berantakan. Menurut Dr. Daniel Goleman, seorang pakar kecerdasan emosional, orang yang bijaksana memiliki kendali penuh atas emosinya. Dalam bukunya Emotional Intelligence, 1995, dia menjelaskan bahwa mereka yang bisa mengelola emosinya dengan baik cenderung lebih sukses dalam hubungan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Cara melatihnya? Saat emosi memuncak, jangan langsung bertindak. Alihkan dulu perhatian ke hal lain, misalnya dengan berjalan sebentar atau mendengarkan musik yang menenangkan. Latih kesabaran dengan memahami bahwa tidak semua hal harus segera ditanggapi. Kadang, membiarkan sesuatu berlalu bisa lebih baik daripada meributkannya. Bayangkan kalian seperti air yang mengalir tenang di sungai, bukan ombak besar yang mengamuk setiap saat. Ketiga, wanita bijaksana bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Salah satu ciri wanita yang bijak adalah kemampuannya untuk melihat sesuatu dari berbagai sisi. Dia nggak buru-buru menghakimi, tapi berusaha memahami keadaan dari sudut pandang yang berbeda. Menurut penelitian dari Universitas Chicago tahun 2017 yang dipublikasikan di Journal of Experimental Psychology, orang yang mampu berpikir dari perspektif orang lain cenderung lebih bijaksana dan lebih dihormati dalam hubungan sosial. Latihan sederhana untuk ini. Sebelum menilai seseorang atau situasi, coba tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kalau aku ada di posisi dia? Biasakan bertanya dulu sebelum menyimpulkan sesuatu. Jangan buru-buru menjudge tanpa mendengar penjelasan orang lain. Kemampuan melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang ini bikin kita jadi lebih tenang dalam menghadapi masalah. Kita nggak gampang tersulut, karena kita paham bahwa setiap orang punya alasan di balik tindakannya.
Keempat, wanita bijaksana tidak menghabiskan energinya untuk hal yang tidak penting. Teman-teman, energi kita itu terbatas. Wanita bijak tahu di mana harus fokus dan di mana harus melepaskan. Dia nggak buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak berguna, seperti drama yang nggak perlu, omongan orang yang nggak penting, atau perdebatan yang nggak ada ujungnya. Menurut Mark Manson dalam bukunya The Subtle Art of Not Giving a FCK, 2016, kebijaksanaan bukan hanya tentang tahu apa yang penting, tapi juga tahu apa yang tidak penting. Jadi, kalau ada sesuatu yang bikin emosi, coba tanya diri sendiri, ya apakah ini masih penting buat aku dalam 5 tahun ke depan? Kalau jawabannya enggak, ya udah, tinggalkan. Kelima, wanita bijaksana selalu mau belajar dan berkembang. Nggak ada orang yang langsung bijaksana sejak lahir. Kebijaksanaan itu sesuatu yang harus dipelajari, diasah, dan terus dikembangkan. Wanita bijaksana selalu haus akan ilmu, selalu terbuka dengan hal baru, dan nggak merasa dirinya paling benar. Menurut Carol S. Dweck, seorang psikolog dari Universitas Stanford dalam bukunya Mindset, The New Psychology of Success, 2006, orang-orang yang punya pola pikir berkembang, growth mindset, lebih cepat mencapai kebijaksanaan dibanding mereka yang berpikiran sempit. Cara melatihnya? Jangan pernah berhenti belajar, entah dari buku, pengalaman, atau orang lain. Terima kritik dengan lapang dada. Jangan selalu defensif saat ada yang memberi masukan. Wanita yang terus belajar itu ibarat pohon yang akarnya kuat dan daunnya terus tumbuh semakin lama semakin kokoh. Bagian penutup, teman-teman, kebijaksanaan itu bukan sesuatu yang datang secara instan. Dia harus dipupuk, dirawat, dan dikembangkan. Untuk menjadi wanita yang bijak, mulailah dengan mengendalikan kata-kata dan emosi. Melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, fokus pada hal yang benar-benar penting, terus belajar dan berkembang. Ketika kita bisa menerapkan semua ini dalam hidup, bukan hanya hubungan yang jadi lebih harmonis, tapi juga hidup kita secara keseluruhan akan lebih damai. Menjadi wanita bijak dalam hubungan adalah kualitas yang sangat berharga dan penting untuk membangun hubungan yang sehat, bahagia, dan langgeng. Kebijaksanaan seorang wanita dapat memberikan dampak positif yang besar bagi dinamika hubungan dan keharmonisan bersama pasangan. Menjadi wanita bijak dalam hubungan adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu dan latihan. Namun, dengan memiliki kualitas-kualitas tersebut, wanita dapat membangun hubungan yang sehat, bahagia, dan langgeng dengan pasangan. Kebijaksanaan sangat penting bagi wanita dalam menjalani berbagai peran mereka, baik sebagai istri, ibu, maupun anggota masyarakat. Wanita yang bijak mampu membangun keluarga yang harmonis. Istri yang bijak mampu menciptakan suasana yang nyaman dan damai dalam keluarga. Mereka mampu berkomunikasi dengan baik dengan suami dan anak-anak mereka, serta menyelesaikan masalah dengan bijak. Mendidik anak dengan baik, ibu yang bijak mampu memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka, baik pendidikan formal maupun informal. Mereka juga mampu menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Berkontribusi bagi masyarakat, wanita yang bijak dapat memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, baik melalui pekerjaan maupun kegiatan sosial. Menjadi bijak adalah pilihan yang sangat baik. Kebijaksanaan membawa banyak manfaat bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, mari kita semua berusaha untuk menjadi pribadi yang bijak dalam segala aspek kehidupan kita. Gimana, teman-teman? Semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kita semua jadi lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan dan hubungan. Kalau kalian suka podcast ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang belajar bareng. Pamit dulu, ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Bye.